Halo guys, welcome to my channel sahabat Lovers 28. Kali ini saya akan bawakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Whole Truth di tahun 2022. Tanpa lama-lama langsung saja masuk alur ceritanya. Di awal scene diperlihatkan seorang ibu yang bernama Mai sedang menyiapkan makanan buat anak-anaknya yang bernama Pat dan juga Pim. Tidak lama kemudian sang ibu ini pun mengantarkan kedua anaknya sekolah sekaligus kerja di kantornya. Sesampainya di kantor, Mai merasa senang karena dapat promosi menjadi kepala penjualan internasional. Sedangkan Pim anaknya juga kapten menari di sekolahnya saat ini. Kemudian saat Pim pulang ke rumahnya dan mendapati adiknya Pat bermain game bersama temannya. Melihat kakak Pat yang cantik, timbullah omes dari teman Pat itu, yang mana dia langsung menuju kamar Pim dan mencoba mengintip Pim. Tapi Pim yang mengetahui itu segera menutup pintu dan membuat kaki teman Pat terluka. Kemudian dengan nada marahnya dia menunjukkan sebuah video dan mengancam Pat akan menyebarkan video itu. Video apakah itu? Saya pura-pura tidak tahu aja dulu. Di malam harinya ibunya Pim telepon akan terlambat pulang karena ada urusan di kantornya. Kemudian saat sudah tiba waktunya pulang, dengan hujan yang sangat deras, ibu Pim mengendarai mobilnya dan tiba-tiba sementara di rumah Pim kedatangan seorang pria tua yang tak lain adalah kakeknya. Kemudian dia memberitahu Pim dan juga Pat bahwa ibunya mengalami kecelakaan mobil saat pulang dari kantornya. Tapi untungnya Mai sudah melewati masa kritisnya dan sementara waktu dia harus dirawat di rumah sakit itu. Tidak lama kemudian nenek dari Pim yang bernama Wan juga datang. Tapi ada yang aneh saat menyebut nama Pat. Dia malah memanggil Pat dengan nama Chris. Kemudian mereka berdua diajak ke rumah nenek dan kakeknya untuk sementara waktu sampai ibunya pulih. Singkat cerita, tibalah mereka berdua di rumah kakek dan neneknya, di mana Pim sudah merasakan keanehan akan rumah itu. Lalu di keesokan paginya sebelum Pim dan Pat berangkat sekolah, kakeknya cerita ke mereka berdua bahwa neneknya mengalami demensia yang mengganggu otaknya. Kadang ingat, kadang lupa, dan bergantung kepada obat yang diberikan oleh dokter. Kakeknya pun berharap mereka berdua bisa memaklumi tingkah aneh neneknya tersebut. Lalu saat di rumah sakit, dokter mengatakan kesembuhan ibunya cuma 50% saja, dan pihak dokter tidak bisa memastikan kapan ibunya akan siuman. Saat mereka kembali ke rumah neneknya dengan membawa barang-barang dan kucing kesayangannya, tidak sengaja Pat melihat sebuah lubang di dinding tembok dan Pat mencoba mengintip lubang itu. Lalu tiba-tiba entah apa yang dilihat oleh Pat, tapi sang kakak mengatakan mungkin itu hayalan Pat saja. Lalu saat mereka selesai makan, Pim mencoba memberitahu sang kakek bahwa ada lubang di dinding tembok yang perlu diperbaiki. Namun saat dicek, sang kakek dan neneknya malah tidak melihat lubang itu sama sekali. Sungguh aneh. Merasa dibohongi oleh kedua cucunya, kakeknya pun marah dan masuk ke kamarnya. Sementara sang nenek meminta mereka berdua segera tidur saja. Sebelum tidur, Pim dan Pat sudah merasa ada yang janggal di dalam rumah ini dan mengatakan pantas saja ibunya tidak pernah mengajak mereka berkunjung ke tempat nenek dan kakeknya. Lalu di keesokan paginya, Pim heran kucing kesayangannya belum juga pulang ke rumah itu. Sementara saat mau sarapan, lagi-lagi Pat disuruh neneknya untuk menghabiskan segelas susu. Kemudian saat Pat mengajak teman sekolahnya berkunjung ke rumah neneknya, hal aneh itu pun terjadi lagi, yang mana teman Pat sama sekali tidak melihat lubang di dinding tersebut. Dan malah setelah mencoba menempelkan matanya ke dinding itu, tiba-tiba
Sungguh aneh, seperti ada yang menonjok hidung teman Pat sampai berdarah. Di saat yang sama Pim datang dan mengusir teman Pat itu. Tapi sebelum pergi, tanpa ia sadari, HP-nya tertinggal di rumah itu. Sebelum pergi, teman Pat pun kembali mengancam Pat dan mengatakan, tamatlah riwayatmu. Lalu Pim bertanya sebenarnya apa yang terjadi, dan ternyata teman Pat mengatakan bahwa ia merekam Pim saat mandi di ruangan olahraga. Lalu bermodalkan video tersebut, ia pun mengancam Pat untuk membantunya berkencan dengan sang kakaknya, atau dia akan sebarkan video tersebut. Tidak lama kemudian neneknya datang dan seolah merasakan trauma saat melihat darah yang berceceran di lantai tersebut. Dan lagi-lagi dia menyebut nama Pim dengan nama ibunya, sedangkan Pat dipanggil dengan nama Kerit. Entah nama siapa yang disebut oleh neneknya itu. Di tengah malamnya Pim mendengar teriakan neneknya dan memberitahu sang kakek entah apa yang sebenarnya sang nenek alami saat itu. Lalu saat pagi tiba, sebelum makan neneknya mengatakan tidurnya nyenyak sekali. Padahal seperti yang kita tahu, tadi malam dia berteriak keras. Apakah pikunnya kembali mempengaruhi otak sang nenek? Sementara di sisi lain, sang kakek yang merupakan pensiunan polisi ini pun segera mendatangi kantor polisi dan menanyakan kepada mantan bawahannya siapa pelaku yang menabrak putrinya sehingga membuatnya koma berbulan-bulan. Kemudian polisi itu pun memberitahukan kalau yang menabrak putrinya adalah anak orang kaya di kota itu. Lalu sang kakek mengatakan di hadapan polisi tersebut, mau dia anak orang kaya kek, hukum harus ditegakkan. Kembali ke Pim dan Pat yang lagi-lagi melihat seorang anak kecil di balik lubang dinding tembok rumah kakeknya itu. Lalu di malam harinya kucing kesayangannya Latte pun pulang ke rumah itu. Dan Pim yang menemukan handphone teman Pat yang tertinggal, dia pun segera menghapus video tersebut yang direkamnya saat Pim mandi. Lalu saat mereka sudah tertidur, Pat yang terbangun melihat sosok yang menakutkan di sebelah kakaknya. Lalu Pat yang berteriak membuat kakaknya terbangun. Bersamaan dengan itu sosok itu pun menghilang. Di pagi harinya sebelum Pim berangkat sekolah, dia mendapati hidung Pat yang mengeluarkan darah. Sementara di sisi lain kakeknya marah besar setelah melihat surat kabar karena yang menabrak Mai sudah bebas. Maklum hukum hanya berlaku untuk orang lemah saja. Kembali ke Pat yang dirawat oleh neneknya. Kemudian sang nenek pergi tidak sengaja. Pat memecahkan gelas yang terisi minuman susu. Kemudian minuman itu pun sempat dijilati oleh kucing Pim, yaitu Latte. Sedangkan di sekolahan, Pim kembali terpilih menjadi ketua grup tarinya. Dan ternyata Pim mengetahui bahwa pelaku yang sebenarnya merekamnya saat mandi ialah teman tarinya sendiri yang bernama Peu. Pim mengetahui semua itu dari chat Peu dengan teman Pat yang ingin mengencani Pim. Sementara pelatih tari di sekolahan itu pun mengetahui laporan Pim bahwa Peu lah yang menyebarkan video mandinya tersebut. Kemudian saat Pim kembali ke rumah, dia mendapati Pat yang dengan kondisi demam. Pim menyarankan Pat untuk menjauhi lubang dinding itu. Mungkin saja saat ini yang mengganggu kesehatan Pat ialah hantu yang ada di lubang tersebut. Kemudian kakeknya yang mendapat telepon dari Pim segera pulang ke rumah. Sementara Pim dan Pat kembali terbangun setelah mendengar suara dari balik tembok itu lagi. Tapi kali ini yang mereka lihat adalah seorang pria yang lagi rebahan di kursi dengan keadaan mabuk. Sementara di sebelahnya ada anak kecil yang mati tanpa pria itu ketahui. Pat pun mulai merasa bahwa ruangan yang mereka lihat itu sama dengan ruangan rumah kakeknya ini.
Tidak lama kemudian kakeknya datang dan menyuruh mereka berdua untuk segera istirahat. Sementara lubang di tembok itu ditaruh di depannya lemari supaya Pat tidak melihat lubang itu lagi. Di tengah malamnya terlihat sang kakek mengambil senjata yang ada di lemarinya dan menaiki mobil lalu menuju sebuah tempat. Dan ternyata kakeknya berencana membunuh pria yang menabrak anaknya Mai sebulan yang lalu dengan menghadang mobil pria itu di terowongan yang sepi. Sementara di rumah sakit, Mai sudah siuman. Dokter yang mencoba menelpon ayahnya Mai tapi tidak diangkat oleh Pak Sompong atau ayah dari Mai. Tapi Mai seolah terkejut saat mengetahui anak-anaknya tinggal di rumah kakeknya. Entah apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Sedangkan di rumah sang kakek, terlihat Pat dan Pim membereskan pecahan kaca dari piring yang terjatuh. Di saat itu juga lubang itu muncul lagi dan membuat mereka berdua heran. Tapi kali ini saat sang nenek ditanya, neneknya pun berkata jujur bahwa lubang itu selalu menyiksanya. Dan ternyata sang nenek selama ini berpura-pura saja tidak melihat lubang tersebut. Karena suaminya sama sekali tidak melihat lubang itu dan menganggap neneknya Pim gila. Lalu bertahun-tahun lamanya, nenek Pim disuruh sang kakek untuk mengkonsumsi obat supaya tidak berhayal lagi. Padahal semuanya itu nyata dan hanya kakeknya saja yang tidak bisa melihat lubang tersebut. Dan kali ini Pim dan Pat melihat ibunya di waktu muda bersama dengan kakek dan neneknya. Serta seorang anak kecil yang meninggal entah perbuatan siapa. Sedangkan Pong yang tiba di rumah sakit. Tapi ternyata Mai putrinya sudah melarikan diri dari rumah sakit tersebut. Kembali ke Pim. Dan inilah cerita dari neneknya, di mana pada waktu itu sang kakek dan neneknya, ibunya sedang tidak ada di rumah dan meninggalkan Pinya dengan ayahnya yang seorang seniman gagal. Pinya mengajak sang ayah untuk bermain petak umpet, tapi karena ayahnya yang mabuk, membuatnya tidak ingat lagi kalau Pinya terkunci di dalam lemari. Pinya yang merasa haus dan meminum racun tikus yang ia kira adalah sebuah sirup. Mengetahui anaknya mati keracunan, Chris pun mengambil senjata mertuanya dan menembak kepalanya sendiri. Lalu tiba-tiba Pat mengeluarkan darah dan Pim meminta neneknya untuk segera membawa Pat ke rumah sakit. Tapi si nenek malah memaksa Pat untuk meminum segelas susu itu lagi. Dan di saat yang sama Mai datang. Lalu saat Mai akan membawa anak-anaknya pulang, tapi di depan pintu sudah dihadang oleh ayahnya dengan pistol. Dan ternyata sang ayah tidak sadar bahwa dirinya memegang pistol. Dan Mai meminta menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, sehingga membuat ayahnya bertingkah aneh. Lalu Mai bertanya soal kematian Creed. Apakah waktu itu Creed memang merebut pistol ayahnya dan bunuh diri? Sedangkan Pim bertanya sebenarnya minuman apa yang diberikan kepada Pat sehingga membuat Pat batuk berdarah seperti sekarang ini. Neneknya mengatakan tentu saja minuman susu. Tapi saat Pim ingin meminum itu, tiba-tiba dan ternyata selama ini neneknya dari Pim inilah yang setiap hari memberikan susu kepada Pinya karena dia tidak ingin memiliki seorang cucu yang cacat. Sedangkan Pim sangat disayang oleh sang nenek, sehingga membuat Pinya menderita batuk berdarah akibat racun yang diberikan ke dalam minuman susu tersebut. Kemudian dengan rasa kecewa Mai mengatakan tidak menyalahkan siapapun, tapi dia meminta jangan pernah ganggu keluarganya lagi.
dan membawa anak-anaknya pergi meninggalkan rumah ibunya itu. Sesampainya Mai di rumah, dia pun cerita ke anak-anaknya bahwa ayah mereka sangat menyayangi mereka berdua dan Pinya. Kemudian di malam harinya Pong ditelepon oleh polisi mantan bawahannya bahwa saat mobil Mai ditabrak memang bukan anak orang kaya itu yang menyetir mobil tersebut, tapi temannya. Dan mereka memiliki saksi baru yang merekam kejadian saat mobil Mai ditabrak. Wan. Setelah mendengar teriakan dari istrinya Wan, Pong pun segera keluar dari kamarnya. Sungguh sial, ternyata yang dia tembak ialah istrinya sendiri. Lalu dengan rasa frustasi dan bersalah, Pong pun ikut bunuh diri. Dan betapa terkejutnya kita di akhir film, yang membunuh suaminya ialah Mai sendiri yang emosi. Ternyata selama ini sang ayah mencoba menutupi kesalahan Mai, dan yang membuat pintu itu terkunci adalah ibu Mai, bukan suaminya. Dan film ini pun berakhir. Jika kalian suka channel ini, silahkan padamkan si merah. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.